Hai, nama gue Makron. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Check this out. Banten adalah salah satu wilayah negara Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, wilayah Banten berada di sebelah barat Selat Sunda, sebelah timur Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah utara Laut Jawa. Dulu Ibu Banten adalah daerah yang masuk ke dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah itu terjadi penambahan provinsi karena meningkatnya jumlah penduduk, sehingga Banten saat ini berdiri sebagai Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Serang. Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 km persegi dengan kepadatan penduduk 9.953,414 jiwa. Sebagian besar penduduk Banten memeluk agama Islam, setelah disusul dengan agama-agama lain yang diakui di negara Indonesia, seperti agama Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu, dan Hindu. Secara administrasi, wilayah Banten memiliki 4 kabupaten, 4 kota, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Dari sisi geografis, Banten adalah wilayah yang strategis. Peta Banten tepat berada di lintasan perdagangan nasional dan internasional. Selain sebagai penghubung atau gerbang utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Banten juga sebagai alur laut kepulauan Indonesia atau biasa disebut ALKI. Banten dahulu dikenal dunia barat dengan nama Bantam. Pada masa lalu, merupakan sebuah daerah dengan ibu kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Pada abad kelima, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Kidang Hyang atau Prasasti Lebak, yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Kidang Hyang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan pada tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sangkerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung kulon sampai Cisarayu dan Cipamali dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Seperti dinyatakan oleh Tom Pires, penjelajah Portugis pada tahun 1513, Banten menjadi salah satu pelabuhan penting dari Kerajaan Sunda. Menurut sumber Portugis tersebut, Banten adalah salah satu pelabuhan kerajaan itu selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara atau Tanggerang, Kelapa, dan Cimanuk. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu dari Wali Songo atau 9 penyebar agama Islam di Nusantara. Namun sebelum menjadi kerajaan, Banten adalah sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kadipaten Banten awalnya dipimpin oleh Pangeran Pucuk Umum, yang merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, raja terakhir Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526, ia meminta bantuan Sunan Gunung Jati untuk menghadapi serangan Portugis yang ingin menguasai pelabuhan Banten. Sunan Gunung Jati menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat Pangeran Pucuk Umum bersedia masuk Islam. Pangeran Pucuk Umum pun menyetujui syarat tersebut dan berganti nama menjadi Maulana Yusuf. Dengan bantuan Sunan Gunung Jati, Portugis berhasil dipukul mundur dan pelabuhan Banten tepat berada di tangan Kadipaten Banten. Sunan Gunung Jati kemudian menyerahkan pemerintahan Banten kepada Maulana Yusuf dan kembali ke Cirebon, tempat ia mendirikan Kesultanan Cirebon. Maulana Yusuf melanjutkan penyebaran Islam di wilayah Banten dan sekitarnya dengan bimbingan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1552, Maulana Yusuf meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Maulana Muhammad.
Namun pada tahun 1568, ia dibunuh oleh saudaranya sendiri, Pangeran Ratu, yang ingin merebut tahta. Pangeran Ratu kemudian mengangkat dirinya sebagai Adipati Banten dengan gelar Pangeran Ratu I. Pada tahun 1570, Sunan Gunung Jati meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang lain, Maulana Hasanuddin. Ia tidak terima dengan pembunuhan saudaranya oleh Pangeran Ratu I dan memutuskan untuk membalas dendam. Ia memimpin pasukan Cirebon untuk menyerang Banten dan berhasil mengalahkan Pangeran Ratu I. Kemudian mengambil alih pemerintahan Banten dan menyatakan kemerdekaannya dari Kerajaan Sunda. Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama Kerajaan Banten dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ia membangun ibu kota baru di Banten Girang dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara asing seperti Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Arab. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan religius. Kerajaan Banten mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, cucu dari Sultan Hasanuddin. Ia berhasil menahan serangan Belanda yang ingin menguasai pelabuhan Banten dan menjadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Juga melakukan reformasi administrasi, militer, dan agama di kerajaannya. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dia adalah sosok di balik kesuksesan Kerajaan Banten yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683. Selama periode ini, Kerajaan Banten mencapai puncak kemakmuran di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara. Lokasi Banten yang menghadap Selat Sunda dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini menjadikan Banten sebagai salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut sehingga menghasilkan pendapatan besar dari perdagangan internasional. Masa kejayaan Kerajaan Banten juga mencerminkan perkembangan seni dan budaya yang kaya. Banten dikenal karena seni keramiknya, khususnya tembikar berglazur yang indah. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara-negara asing seperti Belanda, Inggris, dan Portugal. Kemunduran Kesultanan Banten dimulai setelah Sultan Ageng Tirtayasa dipaksa turun tahta pada tahun 1683. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh putranya sendiri, Sultan Haji, yang mendapat bantuan dari Belanda. Sejak pemerintahan Sultan Haji, Kerajaan Banten kehilangan kedaulatannya karena segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan disetir oleh Belanda. Selama satu abad berikutnya, Kerajaan Banten terus mengalami kemunduran hingga akhirnya dihapuskan pada masa penjajahan Inggris. Keberhasilan Banten itu dinilai mengganggu praktek monopoli perdagangan lada yang dilakukan oleh VOC. VOC pun melakukan berbagai cara untuk mematahkan dominasi Kerajaan Banten, tetapi upayanya selalu digagalkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika terdeteksi ada krisis internal di Kerajaan Banten yang disebabkan oleh meregangnya hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, Belanda cepat bergerak. Belanda menghasut Sultan Haji yang membuat putra Sultan Ageng Tirtayasa ini mau membelot dan bekerja sama dengan VOC. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji berhasil menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1683 dan bertahta di Kerajaan Banten. Sejak saat itu, Belanda mulai mengintervensi urusan-urusan Kerajaan Banten karena kerjasama dengan Sultan Haji disertai sebuah perjanjian. Pengangkatan Sultan Haji dibayar mahal oleh Kerajaan Banten karena persyaratan yang diajukan Belanda dengan perjanjian sangat merugikan kerajaan. Masa kekuasaan Sultan Haji menandai kemunduran kerajaan, bahkan dapat dikatakan Kerajaan Banten telah kehilangan kedaulatannya.
Meski Sultan Haji berstatus sebagai Sultan Banten, tetapi pengambilan keputusan tetap harus melalui persetujuan Belanda. Dengan kata lain, Sultan Haji hanyalah lambang atau raja boneka, sementara kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh Belanda. Akibatnya pemerintahan Sultan Haji diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Pada tanggal 27 Februari 1682, pecah perang antar anak dan ayah. Pasukan Sultan Ageng menyerang Belanda untuk mengepung Sultan Haji yang menduduki Istana Surosoan. Dalam waktu singkat, pasukan Sultan Ageng dapat menguasai Istana Surosoan. Sultan Haji segera dilindungi oleh Jacob de Roy dan dibawa ke loji milik VOC. Di bawah pimpinan Kapten Slot dan Wechef, pasukan Sultan Haji bersama-sama dengan pasukan VOC mempertahankan loji itu dari kepungan pasukan Sultan Ageng. Akibat perlawanan yang sangat kuat dari Sultan Ageng, bantuan militer yang dikirim dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Bantuan militer yang lebih besar segera dikirim dari Batavia dengan syarat Sultan Haji akan memberi hak monopoli kepada VOC di Banten. Sultan Haji menyetujui syarat itu. Pada tanggal 7 April 1682, bantuan kompeni yang dijanjikan itu datang dengan kekuatan besar, membalas serangan Sultan Ageng. Dengan melakukan penyerangan ke Keraton Surosoan dan benteng Istana Tirtayasa di bawah pimpinan Francois Teck dan de Saint Martin, pasukan ini berhasil membebaskan loji dari kepungan Sultan Ageng. Sultan Ageng harus melakukan perlawanan hebat. Ia dengan gigih meneruskan perjuangannya, dibantu oleh pasukan Makassar, Bali, dan Melayu. Markas besar pasukannya berada di Margasana. Serangan pasukan kompeni di bawah pimpinan John Kerr, St. Martin, dan Trek berhasil mendesak barisan Banten. Margasana pun dapat diduduki, Kacarabuan dan Tangerang juga dapat dikuasai oleh kompeni. Sultan Ageng kemudian mengundurkan diri ke Tirtayasa yang dijadikan pusat pertahanannya. Serangan umum dimulai dari daerah pantai menuju Tanara dan Tangkurak. Pada tanggal 28 Desember 1682, pasukan John Kertek dan Michel menyerang Pontang, Tanara, dan Tirtayasa serta membakarnya. Ledakan-ledakan dan pembakaran menghancurkan keraton Tirtayasa. Akan tetapi Sultan Ageng berhasil menyelamatkan diri ke pedalaman. Pangeran Arya Purbaya juga berhasil lolos dengan selamat dengan terlebih dahulu membakar benteng dan keratonnya. Pihak kompeni berusaha untuk mencari Sultan Ageng dan membujuk untuk menghentikan perlawanan dan turun ke Banten. Sultan Haji mengutus 52 keluarganya untuk menjemput ayahnya. Sebagai tipu daya, menangkap ayahnya di Ketos. Pada malam menjelang 14 Maret 1683, terjadi pengkhianatan putranya sendiri yang bekerjasama dengan Belanda. Namun, Pangeran Arya Purbaya berhasil lolos. Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal dunia di tahun 1662. Sultan Haji mengira bahwa dengan bekerjasama dengan Belanda, dia dapat mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Namun dia salah besar. Belanda tidak menghormati kesepakatan yang dibuat dengan Sultan Haji. Mereka malah memaksakan monopoli dagang dan menuntut upeti yang besar dari kerajaan. Sultan Haji tidak mampu menentang Belanda karena dia telah kehilangan dukungan dari rakyat dan bangsawan. Banyak yang menyesali pengkhianatannya terhadap ayahnya dan merindukan masa kejayaan Kesultanan Banten. Sultan Haji juga harus menghadapi pemberontakan dan saudaranya, Pangeran Arya Purbaya, yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Pada tahun 1687 Masehi, Sultan Haji meninggal dunia secara misterius. Ada yang mengatakan bahwa dia diracun oleh Belanda, ada juga yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan pengkhianatannya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Agung Banten. Benteng ini merupakan benteng yang didirikan di masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar dan Sultan Haji.
Benteng yang dibangun pada tahun 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman hingga pertahanan Belanda. Danau ini yang merupakan buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Lokasi danau ini berada di Jalan Banten Lama, Penggadingan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Keraton ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton ini dulunya merupakan kediaman Sultan Safiyuddin, Sultan Banten pada masa pemerintahan tahun 1809 sampai 1815. Pada tahun 1832, keraton yang berlokasi di Kasunyatan, Kasemen, Serang, Banten ini dibongkar pemerintahan Hindia Belanda dan kini bangunannya menyisakan fondasi, gapura, dan tembok-tembok. Berdiri sekitar abad ke-17, Keraton Surosoan ini diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Di kawasan Masjid Agung Banten terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Hingga kini Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi. Meriam ini diperkirakan dibuat saat pertengahan abad ke-17. Meriam Kiamuk memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Kiamuk berlokasi di Benteng Spelwick, dan dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh hingga ledakan yang besar. Wihara ini dibangun Sunan Gunung Jati sejak tahun 1542 dan letak vihara ini dekat dengan Masjid Agung Banten. Pada tahun 1774, vihara ini dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Ukiran pada vihara ini berkisah tentang kejayaan Banten lama. Meskipun memiliki luas wilayah tak signifikan dibandingkan dengan provinsi induknya, Jawa Barat tetap menarik perhatian dengan sejumlah potensi yang dimilikinya. Dengan luas wilayah hanya 8.681,20 km persegi, meliputi 4 kota dan 4 kabupaten. Banten menunjukkan bahwa sempitnya wilayah bukanlah hambatan untuk mencapai kemajuan. Banten memiliki berbagai potensi, antara lain letak yang strategis, kondisi alam yang menguntungkan, dan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, latar belakang sejarah kejayaan di masa lalu dan momentum ada menjadi faktor penting bagi kemajuan Banten. Berangkat dari kalkulasi atas potensi yang dimiliki, masyarakat Banten bertekad memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk provinsi tersendiri. Sejarah Banten penuh dengan kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1631 sampai 1692. Banten tak hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi pelabuhan Banten juga dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termasyhur. Bukti-bukti kejayaan Kesultanan Banten bisa ditelusuri melalui beberapa literatur dan bukti fisik yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Pada masa kolonial, Banten juga memiliki peran penting di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811. Di Anyer dan di ujung kulon dibangun pangkalan armada laut. Anyer juga dijadikan titik nol proyek monumental pembangunan jalan raya Trans Jawa hingga ke Panurakan, Jawa Timur. Kejayaan masa lalu Banten bukan hanya menjadi kesenangan. Peninggalan berupa fisik dapat berfungsi untuk bahan kajian ilmiah dan sarana wisata.
warisan berupa nilai-nilai agama maupun budaya menjadi pijakan bagi pembangunan Provinsi Banten. Dengan semua potensi dan warisan ini, Banten terus bergerak maju dengan provinsi yang mandiri dan berkembang. Seiring bergulirnya reformasi, perubahan sistem politik terjadi. Salah satunya adalah desentralisasi kekuasaan. Momentum fenomenal ini ditandai dengan terbentuknya Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Keberadaan Provinsi Banten ini bagikan napak tilas kejayaan Banten di masa lampau. Dengan segala potensi yang dimiliki, Banten menunjukkan kemajuannya. Pada tahun 2007, Banten menduduki peringkat keempat dalam hal peningkatan APBD. Provinsi Banten memiliki potensi alam yang cukup tinggi. Secara topografi, Banten terdiri atas dua bagian besar, yaitu daerah perbukitan di sebelah selatan atau Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan daerah dataran rendah di bagian lainnya. Banten terdiri dari 4 kota, Kota Serang, Kota Tangerang, Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan, dan 4 kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang adalah daerah dengan aktivitas ekonomi cukup tinggi karena merupakan kawasan industri, terutama industri manufaktur. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah hijau, hutan, dan perkebunan banyak terdapat di sana. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan merupakan kota jasa dan perdagangan, serta banyak lembaga pendidikan bergengsi dan bertaraf internasional. Provinsi Banten juga memiliki Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, tempat yang masih hidupnya populasi hewan langka yang di dunia hanya ada di Ujung Kulon. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, gerbang utama Indonesia, berada di kota Tangerang. Bahkan telah direncanakan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Keramat Watu, Serang. Kondisi ini membuat peningkatan APBD Provinsi Banten meningkat signifikan setiap tahun. Dalam sektor pariwisata, Provinsi Banten yang ketiga sisi dikelilingi laut dari Cilegon hingga pelabuhan jalan melingkar menyusur tepi pantai Selat Sunda, merupakan kawasan wisata yang sangat tersohor. Hotel villa berjajar siap memanjakan setiap wisatawan dengan pemandangan Gunung Krakatau yang penuh cerita di lepas pantai. Pelabuhan penyeberangan ke Sumatera menambahkan kesibukan provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini, dihubungkan oleh ruas tol langsung sampai Jakarta. Apalagi jika pembangunan mega proyek jembatan Selat Sunda yang jauh lebih panjang dari jembatan Suramadu terrealisasi, membuat Provinsi Banten semakin melambung. Itu dia tadi cerita asal usul Banten. Barangkali teman-teman ada yang menambahkan dan mengoreksi, silakan tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.